Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia mencintai mengasihi kita. Kalau Tuhan campur tangan dari hari ke hari, kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam pemeliharaan ajaib bersama Tuhan. Mari kita mau makin hari mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak pernah bosan selalu menyatakan kita makin hari mau cinta Yesus, sebab Dia adalah sumber segala-galanya. Kita berterima kasih sebab anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya yang sudah kami terima dari Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, puji Tuhan, kita membaca 2 Taufik pasal 8. Kemarin 2 Taufik pasal 7 sudah selesai. Berurutan Bapak Ibu ya. Sekarang 2 Taufik pasal 8 ayat 1 sampai 18. Di situ dikatakan, maka terlaksanalah segala pekerjaan Raja Salomo untuk menyelesaikan rumah Tuhan. Berarti setiap kita mendapatkan tugas untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin, haleluya. I'm here because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Bapakku, Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, haleluya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima kasih Bapa untuk hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Biar segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat
hidupku sekarang, ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya Yesus. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku oleh firman-Mu. Ampuni segala dosa, segala kekurangan kami, mohon ampun. Roh Kudus pimpin hidupku Bapa, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang ajaib dan sempurna. Berfirman Bapa pagi ini, kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab hanya oleh karena kasih karunia kita sudah diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oleh iman kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Anugerah itu pemberian dari Allah. Rahmat kasih karunia itu pemberian Allah. Gak ada manusia bisa memberikan rahmat kepada manusia, bukan kapasitasnya. Sebab manusia adalah orang berdosa. Itu katakan, terima kasih Tuhan buat hidupku sekarang. Ku mau memuji nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kita menggunakan kedagingan. Kita buang sifat-sifat sombong, sifat daging. Sudah saya katakan gak ada guna itu. Ya, tapi mari kita mau hidup berkenan sama Tuhan. Mencari Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita sekarang berurutan. Baik, selalu berurutan baca Alkitab. Kemarin kita baca 2 Tawarin pasal yang ke-7. Sekarang sudah sampai di pasal 8. Dan seterusnya pasal 9. Dan seterusnya sampai Yesus datang. Kita diisi dengan firman Tuhan. Mari kita mau baca 2 Tawarin pasal 8. Ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Coba 20 tahun sudah. Tidak main-main ini sudah. Betul-betul besar dan bagus dan megah. Karena semuanya terdiri emas, saudara. Perhatikan. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya. Dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat, Soba, dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Ramor, Tadmor di padang gurun dan semua kota perbulan yang didirikan di Hamat. Memperkuat juga Bet-horon Hulu dan Berut Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Wah, jadi mempersiapkan diri Salomo, saudara, dengan istananya, rumah Tuhan. Saya yakinnya udah ratusan triliun nih. Hasilnya bisa bagus dah. Dan nomor satu, hati Daud. Itu hati Salomo, di mana Tuhan berkenan, ya. Dan juga Balat dan segala kota perbakalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kediaman, tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem atau di Gunung Lebanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Sebab orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Bus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dimana segala orang Israel, mereka juga dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikian mereka sampai hari ini. Tapi orang Israel tidak ada dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan atau pelima atas pasukan mereka dan pasukan berkuda. Jadi Salomo tentu hatinya takut akan Tuhan seperti papanya Raja Daud. Dia tidak bisa menghakimi, tapi dia melaksanakan firman Tuhan, ya. Dia hidupnya berkenan sama Tuhan, ya. Jadi kalau dikatakan sampai orang Israel tidak ada yang jadikan budak, jadi orang Israel tidak pernah jadi budak, tapi menjadi pegawai-pegawai biasa untuk memenuhi kemuliaan Tuhan. Untuk itu di sini kita bisa belajar supaya kasih karunia Tuhan makin bertambah-tambah. Kalau Bapak Ibu bukan hamba dosa lagi, tapi bersama saya adalah hamba kebenaran. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumahnya yang didirikannya baginya. Karena katanya tidak boleh seorang pun istriku tinggal di dalam istana Daud, Raja Israel. Karena tempat-tempat yang dia masuki tabut Tuhan adalah kudus. Coba saudara. Jadi Raja Salomo tidak mengadaki, mohon maaf, wanita masuk. Ya, karena wanita sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau kalau imam itu pun tidak mudah, harus menjadikan dirinya kudus. Tidak boleh seorang istriku tinggal di dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Mari kita mau hidup kudus, hormati sama Tuhan. Kalau saudara beribadah tiap hari Minggu, tiap beribadah, itu rumah Tuhan. Harus dengan sikap yang hormat kepada Tuhan.
Jangan boleh sembarangan, saudara. Takut sama Tuhan. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, itu mari kita mau takut sama Tuhan, biar hidup ini berkenan sama Tuhan. Di dalamnya ada tabut-tabut Tuhan ada dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Lalu selalu mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikan di depan balai batu. Coba ini, zaman dahulu mezbah bakaran, tapi jangan sampai ini sudah nggak dipakai, sudah nggak ada. Saya nggak pernah lihat ini mezbah bakaran gereja, karena itu hanya merupakan simbol, sudah, di mana meja mezbah dupa itu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, supaya hubungan kita akrab dengan Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Terus berikutnya ayat 13, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yaitu pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari raya, pada hari roti tidak beragi, pada hari 7 minggu, pada hari raya Rodok Padu Daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya yang menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dapat tugas menyanyikan pujian dan menjalankan ibadah di depan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan yang mereka setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Jadi pintu gerbang semua dijaga ketat, saudara. Jadi waktu malam pasti ditutup. Ya, jadi itu jaga ketat. Raja Salomo hidup taat kepada firman Tuhan, taat hubungannya dengan mana Tuhan sudah menyatakan kuasanya, saudara. Dahsyat Tuhan itu. Ya, dan Tuhan berbicara juga, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhanlah pengharapan kita. Sebab Yesus berkata, mari kita membaca lanjutan lagi. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Parisi, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yang keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri dan yang tidak dimasakan oleh orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi, dan mereka sampai hari ini. Jadi kan ada perbedaan, orang Israel tidak menjadi orang Rodi, tapi di luar Israel banyak orang Rodi. Tapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda, itu panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Ada perbedaan. Demikian kita di hadapan Tuhan. Orang beribadah kepada Allah yang setia dengan orang tidak beribadah kepada, ada perbedaan, saudara. Ya, dan ini adalah pemimpin umum Raja Salomo. 250 orang memerintah rakyat, dan Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang didirikan baginya, karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana raja Israel, karena tempat yang telah dimaksud oleh tabut Tuhan adalah kudus. Jadi hidup di dalam kekudusan. Ya, terus berikutnya ayat 14, dan menurut peraturan Daud ayahnya yang menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menjalankan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongannya, mereka setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Jadi semua tugasnya diselesaikan, rumah Tuhan dijaga ketat, saudara. Untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi betul Raja Salomo melaksanakan perintah ayahnya Daud untuk semua mendapatkan tugas-tugas pelayanan. Orang Lewi mendapatkan tugas puji-pujian, ya. Terus ayat 15, mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbandaran. Jadi tidak boleh menyimpang. Demikian kita juga sama. Tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berada kita di jalan lurusnya Tuhan. Karena berfirman Tuhan ayat 16, maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Demikianlah, kan dengan demikian selesainya sudah rumah Tuhan. Coba ini, selama 20 tahun Raja Salomo ada harga yang dibayar. Ya, jadi semua untuk kemuliaan Tuhan dan mempersiapkan profesional betul, church manajemennya rapi. Maka gereja-gereja banyak ikuti sesuai dengan firman Tuhan, rapi. Ya, supaya hadirat Allah turun menyertai kita. Kemudian Salomo pergi ke Elsion, Geber, dan Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. 18 tahun dengan perantaran anak buahnya Hiram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut bersama anak buah Salomo. Mereka juga sampai ke Ofir. Dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca 2 Tahun pasal 8 dan 1:18. Di sini kita bisa belajar Raja Salomo melaksanakan tugas dengan tuntas dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya,
Dan hari ya Raja Salomo ayat 16, maka terlaksana segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Demikian selesai sudah rumah Tuhan. Jadi membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena dia katakan tanpa Tuhan, tanpa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jarang Salomo dapat melaksanakan pekerjaan yang besar karena ada penyertaan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Biar kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Biar kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena semua bersumber datang dari Tuhan Yesus. Yesus adalah sentral kita. Yesus adalah pusat kehidupan kita. Di atas segala-galanya kita bersyukur, terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih sebab anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Biar kita sebelum beraktivitas berjaga dan berdoa, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita tiru Raja Salomo. Raja Salomo terlaksana segala pekerjaan Raja Salomo dari awal hingga akhirnya. Bersama dengan Yesus sebagai ayat terakhir, saudara. Saya mau kasih satu ayat indah sekali. Ya, karena Tuhan yang mengawali, Tuhan dapat mengakhiri secara sempurna, saudara. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Mari saya mau baca. Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari kedatangan Yesus Kristus. Amin. Seperti saya dapat melaksanakan tugas dan saya akan setia sampai Yesus datang. Ya, jadi Bapak Ibu sama bersama saya. Mari layani Tuhan dan sungguh dengan semangat yang tinggi. Jangan pantang mundur. Sebab kita tahu Tuhan Yesus pasti menang. Dan Tuhan berikan kemenangan buat setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat anugerah pertolongan Tuhan menyertai Bapak Ibu, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.